Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, khususnya yang tergabung dalam keluarga besar Mira Ma'had Islam Rafiatul Akhyar dan juga yang terhubung bersama kita di channel YouTube untuk beristifadah di kesempatan subuh kali ini. Kita awali jumpa kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk meniti amal saleh di hari ini dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, menyehatkan kita dan memberikan taufik terbaik untuk meraih bekal termulia di hari ini sehingga bisa menghadap kepada Allah dengan penuh kemuliaan insyaallah. Dan kita berdoa semoga saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan detik ini diberikan kekuatan jiwa, kelancaran, ketetapan di hatinya untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang telah beriman diberikan kekuatan untuk istiqamah menjaga iman kita, menguatkannya di dalam jiwa kita, terpatri, terpraktikkan dalam anggota tubuh kita sehingga dapat kembali dengan menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang sangat menenangkan. Baiklah, untuk hari ini kita akan coba lanjutkan. Dan ini menjadi bahasan yang terakhir, ya, bagian ketiga di topik yang pertama sebagai muqaddimah dalam pembahasan pokok akidah. Kita masih belajar tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Sekarang kita akan masuk melanjutkan pada sub yang ketiga dan kemudian akan mengaitkannya dengan sub bahasan yang keempat dan kelima. Jadi ada 5 pokok bahasan. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman bisa fokus untuk tata tertib ya, karena kita walaupun tersambung dengan online pada kesempatan kali ini, tapi tetap untuk keberkahan pengetahuan sama-sama kita menjaga adab, saya pun demikian, sehingga keberkahan ilmu itu bisa mudah untuk didapatkan. Dan ini sudah standar para ulama. Jadi para ulama itu sebelum menuliskan esensi pengetahuan, gambaran-gambaran ilmu yang akan disampaikan, itu mendahulukan adab-adab terkait ilmu, karena dengan adab itu kemudahan pengetahuan mudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita, pemahaman mudah diberikan dan petunjuk untuk mengamalkan pun cepat didapati. Itu semua yang menjadikan amal itu akan berkualitas. Jadi antara ilmu dengan amal itu terjadi sinergitas. Ya, dan deretan katanya pun berkesesuaian, jumlah hurufnya pada diksinya sama, cuman urutannya yang berbeda. Kalau ilmu kan alima, ya, ain lam dengan mim. Ya, kalau amal kan amila, ain mim dengan lam. Nanti kalau kita mendalami ilmu bahasa Arab, ya, di ilmu loghah itu kita akan mempelajari salah satunya keterkaitan antara penempatan huruf. Ada ulama besar di ilmu bahasa namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab namanya Al-Khasa'is. Al-Khasa'is 3 jilid. Nah, itu beliau juga mengulas keterkaitan hubungan di antara penempatan huruf-huruf dalam satu diksi, satu kalimat. Misalnya kalau alima, ain, lam, mim kan itu hurufnya sama juga 3 dengan amila, ain, mim, lam. Ya, cuman tempatnya berbeda. Nah, ini keterkaitannya apa gitu. Dan menariknya dalam konsepsi syariat Islam antara ilmu dengan amal itu kan disambungkan, ada keterkaitan. Jadi ilmu tanpa amal juga ibarat pohon tanpa buah, ya kan? Amalan tanpa ilmu juga tersesat gitu ya. Ya, ibarat pohon tidak tumbuh gitu. Nah, ini harus ada korelasi antara pengetahuan yang mendukung amalan, dan dalam Islam setiap amalan itu dasar kekuatannya pengetahuan. Bahkan nanti dalam ilmu tauhid pun yaitu dasarnya pengetahuan, fikih pun dasarnya pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mesti punya ilmu bahkan untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah supaya kokoh ya kekuatan tauhid dalam jiwa kita. Baik, karena itu kita masih dalam pembahasan di Mira ini teman-teman sekalian. Saya ingatkan di adab ya, saya baca cepat. Bagi para mahasanti yang mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar via Zoom, wajib mendaftar via admin berdasar password yang telah dimiliki saat pendaftaran Mira
ini sudah teman-teman dipahami ya. Yang masih belum mengetahui, karena kita sudah buka kapasitas itu sampai 1000 ya, dari sekian banyak yang ingin mengikuti, pendaftar masih terbuka sangat luang nanti, karena ini masih di pokok pembahasan awal kita. Semua masih mudah untuk terbagikan ya, semua bisa mengakses. Nanti kalau sudah masuk ke inti-intinya yang sekiranya saya nggak bisa live terbuka misalnya dengan YouTube atau yang lain, atau terbatas di kalangan santri, nanti aksesnya bisa dilihat dalam password yang dibagikan oleh admin ya. Mohon izin untuk mengikuti dengan serius sesuai dengan adab dan menuntut ilmu ya. Santri yang tidak mengikuti Zoom dapat mengakses video pembelajaran di web khusus Mira ya. Jadi yang tertinggal kemarin belum sempat mengikuti, supaya stepnya juga terukur, nanti mohon simak di web ya. Nanti di web itu bisa dilihat kembali, atau sekarang masih ada di YouTube, masih bisa disimak. Nanti setelah 5 pokok bahasan ini, insya Allah akan ada pertanyaan-pertanyaan, soal-soal untuk memantapkan pemahaman kita, sekaligus juga tangga penguji untuk step materi berikutnya. Karena itu yang telah mengikuti pembelajaran ini wajib ya mengikuti evaluasi materi dengan menjawab beragam pertanyaan terkait yang disajikan dalam web. Jadi nanti teman-teman setelah selesai 5 pembahasan, mungkin ini terakhir di pertemuan ini ya, kita selesai membahas 5 pokok pembahasan di subuh kali ini. Insya Allah teman-teman di malam harinya atau esok harinya akan mendapati evaluasi dulu terkait dengan materi. Anda jawab juga. Nanti pertemuannya dengan saya berlangsung live, kita akan tanya jawab. Saya cek kembali secara lisan, ya. Saya cek secara acak, kan Anda terhubung nanti lewat Zoom, kita bisa berinteraksi. Saya cek, nanti kalau jawabannya ada yang kurang atau apa, saya tambahkan kembali. Kemudian kalau ada hal-hal terkait yang kita diskusikan, kita bisa diskusikan sehingga saat masuk ke step berikutnya, yang ini sudah dipahami dengan sempurna insya Allah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan di esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Kenapa seseorang mesti beragama? Bagaimana dia bisa menguatkan konsep keberagamaannya di dalam jiwanya sampai dia kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan awal sudah kita sampaikan bahwa saat manusia tercipta, anatomi kemanusiaannya memiliki 3 bagian penting, yaitu tubuhnya, jasmaninya secara fisik, kemudian aklaninya, akal, pikiran, kemudian yang ketiga adalah rohnya yang memberikan satu dorongan kehidupan, inti dari kehidupannya yang menggerakkan pikiran dan juga menggerakkan fisiknya. Nah, ketiga-tiganya secara singkat membutuhkan nutrisi, ya, butuh makanannya, ada menunya sendiri. Seperti jasmani juga punya menu makannya untuk menyehatkan, menguatkan untuk beraktivitas. Akal juga punya menunya dari menu-menu ragam pengetahuan untuk menguatkan dan menajamkan cara berpikir sehingga memberikan perintah kepada fisik untuk mengeksekusi dengan baik dan benar. Dan roh, inti dari segala pergerakan baik dari akal ataupun dengan tubuh kita, juga memiliki nutrisinya tersendiri, menunya tersendiri untuk bisa memberikan support kepada akal dan fisik untuk bergerak sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh ini paling penting karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, miliknya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Secara singkat, kebutuhan roh inilah yang semuanya disediakan dalam agama, dalam ad-din, dalam konsepsi atau frame keagamaan, yang dengan itu bisa mendekatkan setiap manusia dengan 3 perangkat tadi kepada Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dengan din. Din, ya, sesuatu di antara maknanya yang sesuatu yang bila kita kerjakan dengan baik, ya, kemudian kita gunakan sebagai pedoman kehidupan, mampu mendekatkan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meninggalkan kita dari kerendahan-kerendahan hidup dan memudahkan aktivitas kehidupan kita di dunia. Jadi ada kaitan tuh dari kata dana, yadnu dunuwan, ada dunia, ada din. Jadi secara singkat, kalau ingin selamat hidup di dunia, maka mesti memegang ad-din. Ad-din ini yang akan memberikan pedoman kehidupan kepada roh yang menggerakkan akal, pikiran kita dan fisik kita untuk beraktivitas. Kemudian untuk menguji, setelah kita memahami bahwa setiap manusia itu butuh agama, maka kita harus bisa menetapkan agama yang benar. Ya, seperti Anda mau makan kan harus menetapkan makanan yang benar supaya dikonsumsi dengan baik, menyehatkan tubuh, menguatkan untuk beraktivitas. Pun demikian, dari sekian banyak mungkin Anda dapati tawaran dari agama A, B, C atau D, maka mesti kita uji
mesti kita lihat mana yang kira-kira menjadi dasar kebutuhan roh kita dengan benar dan dasar kehidupan kita yang benar. Karena itulah kemudian mesti ada standar-standar uji ya yang objektif, yang rasional, yang bisa memberikan pemahaman dan penguatan kepada kita untuk menetapkan satu agama yang kita bisa bawa pulang menghadap kepada Sang Pencipta yang hakiki. Nah, di antara dasar untuk pengujian itu guna menentukan teman-teman sekalian kebenaran satu agama ya, maka setidaknya ada 3 konsepsi dasar yang sudah kita pelajari kemarin. Satu di antara 3 ini, yaitu untuk menentukan kebenaran satu agama disebut dengan agama tentu harus punya konsep ketuhanannya ya, yaitu ilahiyat atau teologi gitu kan. Secara singkatnya, tidak mungkin ada agama kecuali pasti ada konsepsi ketuhanannya, ada yang dipertuhankan di sana ya. Nggak mungkin orang beragama nggak ada Tuhannya, pasti memiliki Tuhan gitu kan. Nah, jadi bagaimana konsep ketuhanannya untuk menentukan kebenaran satu agama itu kemarin sudah kita simpulkan, sudah kita bahas dengan panjang lebar. Maka teman-teman yang baru bergabung silahkan direview yang materi kita di pertemuan kemarin ya. Secara singkat, bahwa Tuhan itu dikatakan benar sebagai Tuhan jika dia memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda gitu kan dengan makhluk. Karena Tuhan itu Khalik ya, makhluk itu yang diciptakan, Khalik Sang Pencipta. Maka secara akal juga, secara rasional, satu pencipta itu harus berbeda ya dengan makhluk yang diciptakan, harus 100% berbeda, tidak boleh ada sedikit pun kesamaan, keserupaan atau sesuatu yang identik dari sifat-sifat Khalik dengan makhluknya. Maka di sini Allah menegaskan di surah Asy-Syura di ayat yang ke-11 yang telah kita bahas kemarin, ya laisa kamitslihi syai', bahwa tidak boleh ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi zatnya ya ataupun juga sifatnya. Nggak boleh kalau makhluk itu berpasangan, pokoknya semua sifat makhluk nggak boleh melekat pada Khalik. Demikian sebaliknya. Jadi kalau makhluk itu berpasangan, maka Tuhan mesti tunggal. Kalau makhluk itu lemah, maka Tuhan mesti kuat. Kalau makhluk itu bersyarikat, maka Tuhan mesti mandiri. Demikian seterusnya. Ya, karena itulah kemudian Allah kemudian menetapkan dalam satu surah yang kemarin telah kita bahas bahwa harus dilepaskan, ditanggalkan, dimurnikan, dibersihkan dari semua sifat-sifat yang tidak sesuai dengannya, terutama sifat-sifat makhluk. Maka membersihkan segala hal yang tidak sesuai dengan sifat ketuhanan, memurnikan Tuhan saja, tidak terikat dengan sifat-sifat yang lain yang tidak layak dengannya, maka secara singkat disebut dengan Al-Ikhlas. Turunlah kemudian surah ke-112. Teman-teman lihat urutan yang kemarin ya, ini hanya sinopsis saja yang saya sampaikan. Ya, kemudian turun surah ke-112 Al-Ikhlas untuk menetapkan sifat-sifat dasar yang terkait dengan aspek ilahiyat atau teologisnya. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ya Tuhan yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang pada saat itu, kemudian disoal dan sebagainya. Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya juga terukur, jelas, beda dengan nama-nama makhluk seperti saya uraikan kemarin. Ahad, dia punya sifat tunggal, beda dengan makhluk yang berpasangan. As-Samad, ya, Allahus Samad, dan Allah itulah yang bisa menjadi tempat bersimpuh, tempat bergantung, ya, tujuan kita untuk memohon dan sebagainya. Karena tunggal itu lebih mudah untuk memfokuskannya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada syarikat untuk bergantung, menambah kekuatan bagi aspek ketuhanannya. Maka jika ada yang dipertuhankan dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, teman-teman sekalian, sifat lawan dari apa yang disebutkan di Al-Ikhlas, misalnya tadi bukan ahad berarti bukan Tuhan. Sederhananya begitu. Ya, dan penjelasannya kan sudah kita uraikan panjang lebar kemarin. Kalau ada yang dipertuhankan bukan ahad, bukan tunggal, maka bukan Tuhan. Itu kan konsepsi dasarnya demikian. Secara rasional ya. Dan itu argumentatif, sangat objektif, walaupun pilihan kan masing-masing. Kita hanya belajar disiplin pengetahuan. Kemudian Allahus Samad, ya, tempat untuk bergantung, logikanya kemarin sudah disampaikan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi kalau ada misalnya Tuhan berpasangan, berketurunan, atau yang dilahirkan dari aspek satu keturunan, ya, maka ini pun menyalahi sifat-sifat ketuhanan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak berserikat. Jadi kalau ada dipertuhankan berserikat, banyak, saling melengkapi, ini pun jadi persoalan ya dalam konsepsi teologis. Maka kemarin telah kita tetapkan, telah kita bahas. Nah, sekarang konsekuensi dari menuhankan satu Tuhan, kan? Yang kemarin telah kita bahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, teman-teman sekalian. Namanya khusus, spesifik, dan gak bisa disamai oleh siapapun atau bahkan oleh apapun gitu ya, karena ini ada fitrah ketuhanan melekat di dalamnya. Nah,
Disinilah ketika Allah sedang menjelaskan secara terang benderang tentang konsep ketuhanan, baik melalui dalil nakli ya, di tekstual itu disampaikan dalam firman Allah dengan ayatnya. Kan Allah yang menetapkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia, itu kan, yang Maha hidup, yang Maha memelihara, menegakkan segala hal dan sebagainya. Cuman kan kalau kita sampaikan begitu saja kepada orang yang belum beriman terutama, kan akan bertanya, kenapa saya harus menuhankan Allah? Yang lain juga statementnya sama, itu kan? Ini yang dipertuhankan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menguji? Nah, makanya secara objektif Al-Qur'an memberikan ya satu parameter ujian. Silahkan uji dari sini, analisis standar-standar ini yang kemarin telah kita bahas itu. Ya kalau kita bisa dapati dari ini semuanya dan kita memahaminya, kita bisa menetapkan Tuhan yang benar. Kalau mendeklar ini Tuhan, mungkin semua mengatakan ini Tuhan juga, ini Tuhan juga. Dan bahasa itu sebetulnya itu sudah lama, dari sejak 15 abad yang lalu. Ya orang kafir Quraisy juga, mereka mengatakan demikian. Kalau kamu punya Tuhan Muhammad yang kau sebut Rabb, Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, kami juga punya Tuhan. Namanya Lata, namanya Manat, namanya Uzza, namanya Hubal dan sebagainya. Tuhan kamu siapa? Kan? Maka Allah selain memperkenalkan namanya, ya untuk mendekatkan diri kita dengannya, juga memberikan standar sifat ketuhanan yang bisa diuji oleh akal kita. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Anda menetapkan Allah sebagai Tuhan? Saya juga punya Tuhan. Tuhan saya misalnya namanya A, B, C, dan sebagainya. Oh, kalau begitu, kalau sama-sama punya nama Tuhan, kita uji aja dengan standar ketuhanan. Kan? Nah, ini cara berargumentasinya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita sudah memahami itu semua, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan itu, kita punya dasar pengetahuan yang kuat. Ini konsepsinya. Ini yang dimaksudkan dengan Quran, surah ke-47, Muhammad SAW, ayat ke-19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Fa'lam. Ya, fa'lam. Nah, ini kalimat ini yang saya coba garis bawahi. Ya. Fa'lam. Maka bergegaslah untuk mendapati pengetahuan, ya. Kalau bahasa singkatnya maka ketahuilah, kan? Kan i'lam itu dari kata alima. Alima ya'lamu, ya, fi'il amarnya i'lam. Alima itu mengetahui. Ya alima ya'lamu akan mengetahui, itu kan? I'lam ketahuilah. Ketahui itu kan artinya harus tahu, harus punya dasar pengetahuan. Maka kalau kita sambungkan di sini, ya menggunakan fa-nya ini, ya ini apa, konjungsi harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, gitu kan? Huruf yang mengikat dua peristiwa dengan cepat. Jadi peristiwa pertama kita ingin menetapkan Allah sebagai Tuhan, peristiwa kedua harus punya dasar pengetahuan untuk menetapkan itu supaya kuat ketetapan kita. Nah, antara pengetahuan yang kita harus dapati dengan menetapkan itu sebagai Tuhan, ya Allah sebagai Tuhan, itu keduanya bersanding dengan kuat dan secara cepat pengetahuan itu mesti didapati. Jadi jangan sampai lisan kita bersyahadat, gitu kan? Ya alhamdulillah, bersyahadat syahadu an la ilaha illallah, syahadat pertama mutlak, bagus, sudah beriman kita. Ya, tapi rapuh keimanan kita karena nggak didasari dengan dasar keilmuan yang kuat. Akhirnya dikasih mie instan misalnya pindah, dikasih kalimat surga, angin surga dengan kata-kata cinta pindah, gitu kan, dan sebagainya. Ya, dikasih sarung tertentu misalnya pindah, dikasih makanan tertentu pindah. Kenapa? Karena ini pondasi keberimanannya, nah, pondasi syahadatnya ini tidak kuat karena nggak didasari dasar pengetahuan. Maka dari sini, ini bisa diuji konsepsi ketuhanan ini dengan pengetahuan. Apa dasar ujiannya? Yang kemarin telah kita bahas. Ya, standar-standar ujiannya. Bagaimana satu zat ditetapkan sebagai Tuhan. Ini urutan-urutan untuk pengujinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah kita ketahui, maka bagian pertama dalam beragama, konsepsi beragama itu bisa terpenuhi. Yaitu aspek ketuhanan. Ya, itu yang kita sebutkan dengan ad-din kemarin. Ya, dari 3 klasifikasinya, 1 sudah dapat, 1/3 sudah kuat. Ya, dan menariknya, ini kan ketika Allah tetapkan di Quran surah ke-3 ayat 19 juga. Ya. Inna dina 'indallahil Islam. Ya, sungguh din yang ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, kenapa Islam? Salah satu aspeknya untuk menguji aspek kebenaran agama atau din keislaman itu dengan benar, aspek ketuhanannya terpenuhi, gitu ya. Ya, aspek ketuhanannya terpenuhi secara teologis. Ini terpenuhi, jelas, gamblang, mudah untuk dipahami, tidak ambigu. Ya, jadi kalau kemarin saya katakan di sisi ini, silahkan Anda kemudian bandingkan ya dengan konsepsi teologi atau aspek terkait ketuhanan di keyakinan-keyakinan yang lain untuk bahan pembelajaran dan penguatan misalnya. Silahkan
Anda bandingkan. Maka kita akan temukan tidak ada yang membingungkan, segalanya berjalan dengan jelas, terang benderang, bahkan mudah untuk dipahami konsep ketuhanan dalam Islam. Hanya dalam Islam Anda temukan jelas sekali. Tuhan ini Allah jelas. Bahkan Allah mengatakan setelah kita bahas semuanya ini, ya kita terangkan kemarin, langsung ditegaskan di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Sangat terang, jelas, ya pede kalimatnya, innani anallah, kan? Ini Allah sendiri yang mengatakan innani anallah. Kemudian la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Nah, ini di sini teman-teman sekalian. Ya. Innani. Ini Masya Allah tajam sekali nih. Ini sudah pakai inna, kemudian pakai nun wiqayah, kemudian ya-nya ke ya mutakallim, kembali kepada Allah yang menyampaikan. Kita sedikit belajar ilmu nahwu ya. Inna itu kan harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu di ilmu gramatikal bahasa Arab. Ya. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Kalau di kajian kebahasaan di aspek nahwu ya, maka huruf inna itu berfungsi untuk menguatkan ya satu makna dan menjadikan tandanya di harakat kalimat setelahnya itu memiliki harakat fathah. Ya kan? Memiliki harakat apa? Fathah. Jadi kalau setelah inna ada Allah, innallaha, kan? Ya, kalau setelah inna ada rasul, innar rasula. Jadi kalau ada huruf inna, maka fungsi inna ini untuk menguatkan, menegaskan kalimat setelahnya. Ya, kalau kita kemudian belajar di ilmu tentang fikih lughahnya, pemahaman terhadap ungkapan kebahasaan, maka kita bisa katakan harfu inna ini ya harfu nasbin wa taukidin. Nasab itu bukan sekedar menjadikan harakat satu kalimat fathah ya dalam bentuk singular, mufrad ataukah kasrah dalam bentuk jamak, bukan. Tapi lebih daripada itu, nasab itu punya fungsi menancapkan sesuatu dengan kuat. Jadi kalau ada seseorang lelaki menancapkan misalnya tongkat di dalam tanah sampai kuat, nggak goyang gitu kan, begini. Nah, itu orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga nggak goyang. Jadi kalau ada kalimat secara cepatnya, khususnya di dalam Al-Quran ada ayat dibuka dengan huruf inna yang pendek ya. Inna, bukan yang inna. Kalau inna itu sudah gabungan lebih kuat lagi. Ya, jadi inna pendek ditambah nahnu, itu lebih kuat lagi kalau ada seperti itu. Ya. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Ini inna. Nah kita bedah. Kalau ada ayat di Quran dibuka dengan kata inna ini menunjukkan informasi yang akan disampaikan itu harus betul-betul kita kuatkan dalam jiwa kita. Tancapkan, jangan sampai goyah. Ya, tancapkan, jangan sampai goyah. Jelas ya? Harfun nasbin wa taukidin, dan kuatkan, jangan sampai ragu. Tancapkan, jangan sampai goyah. Kuatkan, jangan sampai ragu. Tapi untuk menancapkan dan menguatkan itu supaya tidak ragu dan kuat tertanam, kan mesti ada dasar pokok pengetahuannya kan? Orang kalau nggak tahu reasonnya apa, alasannya apa, dasar pengetahuannya apa, karena konsepsi berpikir kita kan ada support pengetahuan. Ya, ini yang menjadikan kita itu bisa meyakini dengan kuat. Kalau informasinya dapat, diyakini dengan kuat, ya pengetahuannya dapat, maka untuk menguatkan ke dalam jiwa kita itu tidak sulit. Ya karena itulah sebelum ayat ini muncul untuk disampaikan, itu kan dasar pengetahuannya diberikan kepada kita. Ya tentang Allah itu begini. Menentukan Tuhan itu begini. Setelah kita temukan, oh ini Tuhan yang benar. Ini yang memenuhi segala kualifikasi dari aspek ketuhanan. Baru setelah itu kita sudah yakin, kata Allah, inna, tancapkan dalam hatimu. Jangan ragu, jangan bimbang lagi. Makanya kalau orang-orang sudah belajar tentang ini, dia nggak akan pernah sibuk ya untuk bisa mencari Tuhan lain selain Allah atau mendiskusikan yang lain gitu. Udah pakemnya udah itu aja kuat. Ya sehingga ketika disoal bahkan dari sekedar namanya dia sudah bisa langsung berargumentasi. Ya tertanam dalam jiwanya itu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat atau keagungan Allah, ada yang menuduh Allah misalnya atau menyoal Allah, itu hatinya mulai bergetar karena sudah ada kekuatan tertancap dalam jiwanya. Ya. Jadi kalau ada yang menarik nih ya, kalau ada orang beriman misalnya Tuhannya disoal, Allahnya disoal, tidak ada getaran dalam jiwanya, maka dipertanyakan keimanannya. Ya boleh jadi ini kekuatan pengetahuannya belum nampak, belum tertanam di jiwa. Jadi ini yang menjadikan teman-teman sekalian kenapa ketika hal yang terkait dengan Allah misalnya hukum-hukum Allah ya atau sifat-sifat Allah, ada yang merendahkan misalnya, ada yang mengecilkan dan sebagainya, itu muncul getaran dalam jiwa kita itu.
ya, getaran untuk menolak, getaran untuk mengekspresikan penolakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu karena ini tertancapnya kuat, ini cuma harfu inna nih. Tertancapnya kuat dalam jiwa kita itu. Tapi untuk menancapkan itu dengan kuat, karena kan ada yang tancapannya nggak terlalu kuat, rapuh tuh. Ya di soal aja biasa-biasa aja, di soal agamanya biasa-biasa aja, ya kan? Di soal ibadahnya, di soal Tuhannya bahkan, ya disepelekan itu biasa-biasa aja, nggak respon. Kenapa? Karena ini nggak kuat tancapannya dalam jiwanya. Kenapa nggak kuat? Karena dasar pengetahuannya ini yang nggak ada, yang kosong. Ya, karena itu kalau setelah kemarin kita belajar, konsekuensinya tancapkan dengan kuat dalam jiwa kita. Ya, kalau kita merasa belum maksimal, pahami. Karena itu kita ada evaluasi untuk memahami dengan baik. Ya, innani, bisa Allah mengatakan inni, kan? Tapi di sini pakai nunnya wikayah, tuh disambungkan. Nun terpisah lagi untuk menyambungkan dengan i. Jadi kada inna begini, tambah nun lagi, tambah ya, kan? Nah, lihat baik-baik. Innani, kan? Untuk menetapkan ini. Innani, ini wikayah. Ya. Teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Nah, ini nun, ya lagi, ini inna, kan? Kemudian pakai ni. Baik ya? Fokus baik-baik. Innani anallah, sungguh akulah, kan? Tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, kuatkan dalam hatimu yang paling dalam, sungguh akulah. Nih, teman-teman sekalian. Jadi, ini langsung menariknya menggunakan bentuk tunggal ya kepada zatnya sendiri. Ya, ini kalau kita di bahasa itu kan menunjuk kata kalau orang kan ke makhluk orang pertama gitu kan. Kata pertama gitu menunjuk kepada zatnya sendiri, pedenya kuat. Saking pedenya itu menggunakan kata inna. Kemudian juga penguatnya menggunakan nun lagi untuk menyambungkan dengan ya mutakalim. Ya mutakalim itu menunjukkan kepada diri ya, kepada zat. Ya, kepada zat. Untuk satu kepemilikan. Ya, biasanya untuk satu kepemilikan atau penegasan sesuatu. Ya, misalnya ini buku nih. Masih umum ya. Kalau saya katakan buku saya, ini kan kitab bahasa Arabnya, buku itu. Kalau saya katakan buku saya kepemilikan, tambahkan ya di ujungnya. Ya-nya mati, terus harokat ba-nya, kitab yang nyambung ke ya, jadikan kasrah. Ya, kitabi buku saya. Ini kan ini spidol, pulpen, kolam, kolami pulpen saya, kepemilikan. Ya, kalau kita ingin menetapkan diri kita dengan kuat, ya boleh kita katakan misalnya sungguh saya ini. Kalau pengen lebih kuat lagi, kalau ada orang masih ragu, innani, benar-benar sungguh saya, gitu kan? Nah, ini mewakili keduanya. Jadi menetapkan satu kepemilikan sekaligus menunjukkan kekuatan kepada zat. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, kalau ada yang mengklaim sebagai Tuhan dan sebagainya, sungguh ketuhanan itu cuma punya saya. Itu cara mengartikannya, ya. Innani, sungguh cuman punya aku ya, dan hanya aku gitu tuh. Wah, ini ada satu hal yang sangat kuat ditekankan, sungguh ya punya aku dan hanya aku. Ya, apa yang dimiliki Allah itu dan hanya Allah yang memilikinya, anallah. Itu saya lah Allah. Ya, saya Allah. Ya, apa maksudnya? La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Jadi segala yang terkait dengan aspek ketuhanan itu nggak dimiliki siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali punya aku. Dan memang hanya aku yang Tuhan. Jadi bahasa ini, ungkapan ini teman-teman sekalian, kalau kita memahami bahasa Arab dengan baik, ini menunjukkan satu kepercayaan diri yang sangat tinggi, ya, satu keyakinan yang sangat kuat yang nggak mungkin disampaikan kecuali oleh pemiliknya. Ya, jadi kalau kita ambil ya contoh dari kita ya, kalangan makhluk kemanusiaan, wa laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak nih. Terus anak kita disoal gitu kan. Itu bukan anak kamu tuh. Itu anak si fulan. Kita katakan, enggak ada yang punya anak seperti ini yang lebih tahu tentang dia, dari mana dia lahir, ya, di mana dia lahir, kapan dia lahir, seperti apa dia lahir, kecuali saya. Saya bapaknya. Saya ibunya gitu kan. Ya, kenapa bisa pede mengatakan itu? Karena memang Anda orang tuanya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang memberikan ASI untuk dia, ya, ibunya memberikan pendampingan dalam kehidupan sampai dia tumbuh dan sebagainya. Lalu ketika orang lain mempertanyakan, Anda bahkan sebelum bertanya sudah mengatakan. Makanya dengan pede di kartu keluarga itu Anda tuliskan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak itu bukan anak Anda, ya nggak akan ada rasa percaya diri luar biasa untuk menjelaskan itu milik Anda, itu anak Anda. Jelas ya? Nah, ini kata Allah, segala yang terkait dengan ketuhanan itu kepunyaanku. Karena memang cuma aku yang Tuhan. Ya. La ilaha illa
Ana, la-nya menafikan. La, nggak ada Tuhan, nggak ada yang lain-lain itu illa kecuali ana, kecuali saya. Ya. Setelah kita kemarin mempelajari semua dasar-dasar atau aspek-aspek yang terkait dengan aspek ketuhanan. Jadi inilah yang saya katakan kemarin, yang harus kita kuatkan dalam jiwa kita, teman-teman sekalian, tanamkan dalam hati sanubari kita, kemudian rawat, jaga itu sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling pokok dalam dasar kehidupan kita. Jadi dasar kehidupan itu ya memang harus bertuhan. Kalau nggak bertuhan, rohnya nggak bisa hidup. Ya, nggak tenang dan sebagainya. Maka roh akan mencari nanti. Roh akan mencari karena beragama itu bagian dari dasar pokok kehidupan manusia. Hak pertama yang dimiliki oleh manusia untuk beraktivitas adalah hak kehidupan. Dan kehidupan itu nggak mungkin berjalan dengan baik kecuali tidak terpenuhinya aspek ketuhanan dalam dirinya, yaitu aspek keberagamaan. Maka ini ya. Nah, konsekuensi setelah kita menetapkan ada Tuhan, ada Allah, ya kan? Yang kita pertuhankan, maka konsekuensi setelah itu apa? Konsekuensinya kita harus membuktikan diri bahwa ini Tuhan, ya kan? Dan kita makhluk, kita hamba, ya kan? Kita hamba. Apa implementasi kita setelah kita mengatakan berkomitmen bahwa ini Tuhan? Implementasi dari komitmen itu dan pembuktian dari menuhankan itu seperti apa bentuknya, wujudnya? Ya. Maka tiada yang lain kecuali aspek penyembahan, ya, kecuali aspek peribadatan. Karena itulah dalam konteks keberagamaan mesti ada konsepsi ibadah yang benar ini sebagai perwujudan dari menuhankan satu Tuhan, ya kan? Kalau dalam konteks ini ketika kita menuhankan Allah, pembuktian yang membuktikan bahwa Allah itu Tuhan, buktinya apa? Ya, mesti kita tampakkan kan? Maka bukti dari penampakan itu adalah kita menyembah yang kita pertuhankan itu. Kita beribadah kepadanya. Karena itulah menariknya dalam Al-Quran, ini langsung setelah Allah mengatakan di Quran surah ke-20 ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana, teruskan ayatnya, fa'budni. Fa'budni. Ya, fa'budni. Maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ibadahlah. Tuh. Ni kepadaku, kepada Allah. Sini. Masya Allah ya. Ibadah itu dari kata bahasa Arab ini. Dari kata abada yang budu. Ya. Ya. Kan? Abada yang budu. Ya. Abdan wa ibadatan. Ibadah itu masdarnya. Ya. Kata keterangannya, sifatnya. Dari kata abada, ibadah. Gini kan. Orangnya disebut dengan abid. Yang disembahnya disebut dengan ma'bud, ya, ma'budul haq, kita menyembah, kita katakan na'budu, ya kan? Maka kalau kita sudah menetapkan Tuhan, ya Allah kita tetapkan. Apa yang membuktikan ketetapan kita? Apa yang membuktikan komitmen kita untuk menetapkan ini sebagai Tuhan? Ya, Allah sebagai Tuhan. Maka harus kita buktikan, pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Ya, karena itu dalam konsep keberagamaan ini mesti ada konsep ibadah. Kalau nggak ada konsep ibadah, gugur konsep keberagamaannya. Dipertanyakan agamanya. Misal kalau dalam agama nggak ada ibadah, dipertanyakan, kok nggak ada ibadah? Ya kan? Justru ciri khas agama itu ada pada ibadahnya untuk membuktikan Tuhannya ada. Kan? Jadi kalau kita, maaf ya, agak pusing ya, kita simpelkan sedikit. Anda agamanya apa? A. Ada Tuhannya? Ada. Siapa nama Tuhan Anda? Misalnya A disebutkan. Ini Tuhannya A. Bagaimana membuktikan bahwa itu Tuhan Anda? Ya yang penting Tuhan. Nggak bisa. Harus ada pembuktian. Secara ilmu saya tetapkan begini alasannya saya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Terus setelah itu komitmennya apa? Setelah itu saya menyembahnya. Ya, ketika saya tetapkan sebagai Tuhan, maka pembuktiannya saya menyembahnya. Ya, ada ibadah yang saya lakukan. Nah, untuk itulah dalam setiap konsep beragama pasti ada ritual yang terkait dengan konsepsi ibadah. Untuk apa? Untuk membuktikan aspek ketuhanannya. Ini terkait berkelindan. Dan dahsyatnya di Al-Quran, ini sangat berkesesuaian antara konsep teologi dengan konsep ibadah. Konsep ilahiyat, ketuhanan, konsep ibadah disatukan di satu ayat. Perhatikan ayatnya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tancapkan dengan kuat dalam jiwamu, sungguh akulah Allah, nggak ada Tuhan ya selain aku, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bisa menuhankan aku, sudah tahu tentang aku, ya sudah menetapkan aku dalam jiwamu dengan kekuatan yang dahsyat, tancapkan jangan sampai goyah. Maka untuk membuktikan dan berkomitmen untuk menuhankan aku itu dengan syahadatmu, kalau dalam bahasa kita,
Ya, maka buktikan semua itu dengan ibadah kepadaku. Fa'budni. Ya, terangkai kan? Jadi, Masya Allah, di satu ayat ini kita menemukan konsepsi keberagamaan yang saling sinergi, saling terangkai satu dengan yang lainnya. Makanya saya sering katakan untuk menguji, coba deh. Ya, misalnya Anda cari gitu kan, googling, untuk bisa dilihat ya, di konsepsi-konsepsi yang ada. Coba cek, saya penuh keyakinan nggak akan ada temukan satu kalimat yang sangat tegas, jelas, lugas seperti ini kecuali di Al-Quran. Ya, silakan Anda cek di referensi-referensi lain misalnya, atau kitab-kitab yang disucikan, cek ada nggak kalimat yang menetapkan langsung disebutkan namanya, nama Tuhannya. Ya, misalnya nama Tuhannya A disebutkan, ya sungguh akulah A, akulah Tuhan, nggak ada Tuhan selain aku, sembah aku. Ada nggak? Ya, demi Allah saya katakan, ini sependek dan mungkin sepanjang pencarian saya sampai usia saya sekarang dan mengoleksi buku-buku ya termasuk yang disucikan itu, saya lihat, saya cari, nggak saya temukan kecuali di Al-Quran. Kecuali di Al-Quran yang tegas mengatakan saya Allah, ya saya Tuhan, semua sifat ketuhanan punyaku karena akulah Tuhan, karena itulah buktikan ya engkau sebagai hamba dengan menyembahku untuk menetapkan aku sebagai Tuhan. Ini. Nah sekarang karena Tuhannya sudah meminta kita untuk menyembahnya lewat ibadah, ya kan? Maka mesti ada konsepsi ibadah yang jelas dari agama itu. Ya kan? Seperti apa konsep ibadahnya? Kan kita balik bertanya. Kita kan diperintah untuk ibadah, ya kan? Maka kita harus bertanya kepada Tuhan kan? Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara aku beribadah kepadamu. Ya kan? Bagaimana cara aku menyembahmu? Jadi jangan sampai begini, kita menetapkan Tuhan, ya kan? Tuhannya A, tapi kita sendiri yang buat cara-cara ibadahnya. Itu jadi aneh. Ya kan? Ya kalau kita ingin menetapkan satu Tuhan kan, maka kita bertanya, konsekuensinya saya menyembah Tuhan. Lalu saya bertanya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Ya Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu caranya disembah. Nggak mungkin kita asal melakukan satu ritual, ya satu sesembahan, sementara Tuhannya nggak pernah mengajarkan kepada kita cara menyembahnya seperti itu. Jelas ya? Nah, maka agama yang benar itu harus mengajarkan kepada kita ya satu konsepsi ibadah yang jelas yang menjadikan dengan cara ibadah itu terhubung kita dengan Tuhan yang benar, ya Tuhan yang hak, yang dengan itu juga membuktikan kebenaran satu agama yang dianut. Nah, karena itulah kemudian cara menguji konsep ibadahnya kita ingin turunkan beberapa hal berikut. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nanti dalam evaluasi kita akan tajamkan lagi. Nanti kita tanya jawab Insya Allah. Wah ini luar biasa nih. Nanti besok kita cari yang panjang aja Mas ya. Yang panjang gitu. Jadi kalau nulis ada sebagian masih space-nya banyak. Bismillah. Tenang teman-teman. Antum tinggal lihat, fokus, catat, tuliskan. Dan selesai. Biarkan saya yang terangkan, saya yang hapus. Kita cari perangkat insya Allah besok. Ya. Lihat sini. Bagaimana bisa menguji konsep satu ibadah dalam agama dan menentukan kebenarannya. Satu. Konsepsi ibadah ini karena terkait erat dengan aspek ketuhanan, ya kan? Saya ulangi, konsepsi ibadah ini karena terkait erat dengan aspek ketuhanan, seperti yang tadi telah diuraikan, maka cara atau tata cara beribadah ini semua mesti bersumber dari Tuhan. Allah yang telah kita tetapkan. Ya, ini sudah jelas ya, tadi saya uraikan. Karena kita sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan, Allah juga sudah menjelaskan secara objektif, kemudian membandingkan dengan klaim-klaim yang ada, lalu menetapkan dengan sangat lugas dan tegas, saya adalah Allah, ya, tanamkan dalam jiwamu, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Kita balik bertanya, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Gitu kan? Karena itulah ketika konsep ilahiyat ada dalam konteks keagamaan, ibadah juga ada dalam konteks keagamaan, maka secara rasional bisa kita tanyakan, ya, secara rasional bisa kita ungkapkan bahwa konsep ibadah itu mesti bersumber dari Tuhan, dari Allah langsung, karena Dia yang memerintahkan kita ibadah untuk membuktikan bahwa Dia sebagai Tuhan. Jadi sangat tidak tepat kalau misalnya ada Tuhannya ditetapkan A, tapi cara ibadahnya nggak bersumber dari A ini, ya, tapi dibuat-buat oleh B sebagai makhluk misalnya. Ya, caranya begini, caranya begitu, begitu dicek Tuhannya tidak mengatakan demikian.
Ya, Tuhannya tidak memerintahkan demikian. Yang paling luar biasa nanti bertolak belakangnya, ya Tuhan yang mengarahkan A, sementara makhluknya yang melakukan B. Itu yang tidak nyambung. Ya, itu yang tidak nyambung. Nah, sekarang untuk mengecek teman-teman sekalian, apakah konsepsi ibadah itu benar? Pertama, sumbernya harus bersumber dari yang dipertuhankan, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melacaknya dari mana? Ya dari firman-Nya. Ya, di pertemuan awal sudah kita sampaikan untuk membedakan kalau manusia dikatakan berkata, Nabi Rasul dikatakan bersabda, ya maka Tuhan Allah di sini ya kita katakan dengan diksi berfirman. Ya, kumpulan firman-firmannya yang disampaikan sebagai wahyu ya kepada para rasul. Nah, itu yang disebut dengan ayat. Ayat ya, ayat itu bukan sekedar tanda ya. Tanda itu kan banyak, ada alam tanda. Ya, ada wasmah juga tanda, ayat juga tanda. Ayat itu tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Ya, saya ulangi ya. Ayat adalah tanda yang mendekatkan seseorang kepada penciptanya, kepada Rabb-nya. Kenapa seluruh firman-firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan pada para rasul itu disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan ayat itu, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, bagi umat Islam, ayat-ayat ini terhimpun di dalam Al-Quran. Secara cepat ya. Ayat-ayat ini terhimpun dalam kitab-kitab yang menghimpun ya sesuatu dengan terukur, tanpa cacat, tanpa celah. Ya, dalam kitab disebut dengan Al-Quran. Ya. Jelas ya? Saya ulang. Ayat-ayat ini terhimpun dalam kitab. Jadi kitab itu sesuatu yang menghimpun secara sempurna tanpa adanya celah. Ya disebut dengan Al-Quran. Dalil tentang kitabnya jelas Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya, inilah Allah turunkan satu yang menghimpun ayat-ayatnya, ya, kitab la raiba fi, yang enggak pernah diragukan kandungannya, seluruh yang terkandung di dalamnya. Namanya Al-Quran. Ya, namanya apa? Al-Quran. Jelas disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, ini firman-Nya ya sebagai wahyu disebut dengan ayat-ayat dihimpun di dalam Al-Quran. Ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Sudah? Fahal min muddakir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Baik. Isi Al-Quran semua disebut dengan ayat. Karena itu Anda kan sering berkata Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat dan sebagainya. Kenapa semua isi Al-Quran disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan ayat-ayat ini, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang yang beriman yang sejati itu, ya, insan beriman yang sejati itu cirinya adalah jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ini untuk menunjukkan kata innani tadi pembuktiannya. Jadi setiap hari Allah menyebutkan namanya. Ini Allah, 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 Allah. Diperdengarkan di telinga kita. Ya, dipanggilkan setiap hari itu. Ya, idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, disebutkan. Ya, Allah memerintahkan untuk disebutkan namanya. Sebutkan. Itu setiap pergantian waktu dalam sehari. 5 kali bahkan. Ya, tadi subuh kan berganti waktu kan, dari gelap malam hilang, muncul subuh kan menjelang pagi. Nanti pagi ke siang disebutkan lagi, siang ke sore disebutkan lagi, sore ke maghrib pergantian ke malam disebutkan lagi, malam muncul disebutkan lagi. Untuk menguji masih ada nggak getarannya, innaninya itu masih ada nggak dalam jiwa kita itu? Ya, imannya masih ada nggak, masih melekat nggak? Nah, makanya diperdengarkan bagi yang masih punya pendengaran, punya telinga. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Ya, ada korelasi ini dengan penamaan dalam syariat adzan. Walaupun ada yang menyebutkan adzan itu panggilan, tapi ada korelasinya dengan telinga maknanya. Maka diperdengarkan di telinga kita kalimat Allah setiap hari 5 kali dalam pergantian waktu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau kita sudah berkomitmen menuhankan Allah, ini kata innani itu akan bersemayam dalam jiwa kita.
dalam bentuk getaran. Ya, makanya nanti ketika disebutkan ya lewat suara muadzin itu Allahu Akbar yang memperdengarkan, getaran itu pasti ada. Pasti ada itu. Bahkan kalau dia kuat, semakin kuat itu tertanam dalam jiwanya, nggak goyah gitu, itu belum dipanggil sudah ada getaran. Ya, belum dipanggil sudah ada getaran. Itu subuhnya masih jauh kok. Ya, subuh 4.18. Itu jam 4 itu. Bahkan habis Isya sudah nanya, subuh besok jam berapa? Ya, ini zuhur nanti jam berapa? Asar jam berapa? Ini tertancap dengan kuat dalam dirinya. Nanti kalau sudah masuk bab akidah, iman kita akan perdalam ke situ. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan nanti kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, firman-firmannya, ya kan? Yang menunjukkan ketuhanannya, yang memberikan konsekuensi kita untuk menuhankannya, zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah keimanannya dan terjadilah kedekatan hubungan dengan Rabbnya. Ya, tawakal itu kan membangun kedekatan hubungan dengan Allah. Ini teman-teman sekalian, terkorelasi semua tuh. Jadi tersambung semua ayat-ayatnya, nyambung keseluruhannya. Nah, jadi di dalam firman inilah, di dalam ayat-ayat inilah, di dalam Al-Quran inilah, semua perintah-perintah, aturan-aturan yang terkait dengan ibadah itu disebutkan. Ya. Nah, sekarang Allah mengatakan, fa'budni, sembah saya. Kita balik bertanya, ya Allah bagaimana cara menyembahmu? Nah, maka mesti ada perintah dari Tuhan seperti ini. Nah, teruskan dulu ayatnya. Masih terangkai di sini. Inilah indahnya teman-teman sekalian. Konsepnya jelas, nggak pernah ambigu, terang. Ya, terukur semua, lengkap. Ini konsep pertama jelas, kedua jelas, disusul yang kedua ini gimana caranya masih diterangkan. Quran surah ke-20 lanjut ayat ke-14. Masih teruskan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sembah aku. Kita masih tanya, gimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Wa aqimis salat. Wa aqimis salat lidzikri. Masya Allah. Salat. Tunaikan salat kata Allah. Ya, ini wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembahku lakukan lewat salat. Tuh, Masya Allah. Ini salat itu sudah bahasa syariat. Nyambung semua tuh. Ini konsepsinya ketika disebutkan ini aku Tuhan. Kalau sudah tahu, yakin aku Tuhan, ini gambarannya, sembah aku. Terus tanya kita bagaimana cara menyembahnya ya Allah, masih dijelaskan juga, ini caranya begini. Jadi semua terukur. Mulai dari menetapkan aspek ketuhanan, memerintahkan untuk beribadah, untuk membuktikan aspek ketuhanan tadi, dan ditunjukkan cara beribadahnya bagaimana, tunaikan sholat. Masya Allah. Ya, karena itu perintah-perintah sholat itu muncul dalam Al-Quran. Ya, sebagai aspek penunjuk kepada keyakinan yang menguatkan keyakinan kita dan menetapkan ini sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Ya. Sesuatu yang yakin tanpa ragu telah ditetapkan dalam jiwa kita, dalam hati kita yang paling dalam, ya, menetapkan, menancapkan dengan kuat sehingga yakin tanpa ragu. Itu bahasa Arabnya disebut iman namanya. Dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu imanan. Ini iman, yakin tanpa ragu. Tancapkan dengan kuat. Jadi kalau kita sudah yakin menetapkan Allah sebagai Tuhan, walaupun tak nampak dalam pandangan kita, tapi semua sifat, segalanya, kualifikasinya terkait erat, menetapkan semua kepada Allah ya sebagai Tuhan, yakin kita, ya tertancap dalam tubuh kita, maka konsekuensi dari keyakinan itu harus menyembahnya. Bagaimana menyembahnya? Lewat salat. Dan indahnya di Al-Baqarah di ayat 3 itu dirangkai ke semuanya ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang setelah mereka meyakini, menetapkan dalam jiwanya tanpa ragu dengan kuat, walaupun tak nampak dalam pandangannya untuk menetapkan Rabbnya Allah sebagai Tuhan, ya, dia meyakini dengan semua hal, aspek keilmuan dan sebagainya. Wa yuqimunas shalah, dan dia buktikan keyakinan kepada Rabbnya itu dengan menyembahnya lewat salat. Ada bentuk perintah di ayat ke-43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, dan seterusnya. Dan dahsyatnya, lalu kemudian diberikan bimbingan. Kita kan bertanya lagi, ya Allah engkau perintahkan aku untuk sholat, gimana caranya? Karena tata cara ini sudah masuk ke aspek detil, ya, harus ada contoh yang dilihat, kan? Harus ada hal yang terkait dengan aspek kehidupan kita, teramati, nampak dengan kita, bergaul dengan kita, maka nggak mungkin Tuhan langsung turun dengan sendirinya, ya, menyampaikan, mengajarkan dia, karena dimensinya berbeda, terlalu tinggi, terlalu agung, ya, untuk bisa
bergaul bersama makhluk dalam konteks kehidupan makhluk secara fisikal, ya, terlalu agung sifat dan keadaannya, dimensinya terlalu jauh. Maka Allah mengutus dan menetapkan utusan, ya, utusan dalam bahasa Arab disebut dengan rasul namanya. Untuk mengajarkan kepada kita detailnya apa sehingga terasa nyaman kalau hadir di sekitaran kita, terlihat, nampak, bergaul, mengajarkan dan sebagainya. Karena sifat-sifat Allah itu berbeda jauh dengan kita, dimensinya jauh gitu kan? Ya, nggak akan terhubung kita secara langsung, bahkan di kehidupan dunia ini kalau menatap saja keagungannya, ya nggak punya kekuatan kita untuk menatapnya, maka demi kemudahan kita menunaikannya diutus Rasul. Ya, di setiap generasi, di setiap masa. Ya, untuk umat terakhir secara singkat Nabi Muhammad SAW. Ya, nabi-nabi sebelumnya juga sudah ada di umat-umat sebelumnya. Ya, sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam naik ke atas terus sampai Musa, sampai Ibrahim, sampai Nuh dan banyak sekali kita dapati diutus untuk mengajarkan. Untuk mengajarkan. Ya, makanya kita temukan dalam pengajaran para nabi dan rasul itu semua yang berisi perintah Allah, mereka membawa pesan, wahyu yang disampaikan kepada kita. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, kan? Kemudian aqimus salat, tunaikan salat dan sebagainya. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara menunaikannya? Diutus seorang rasul mengajarkan kepada kita. Begini caranya, diatur. Ya, silakan Anda cek teman-teman sekalian. Dan silakan Anda bandingkan. Di mana Anda temukan konsepsi ibadah yang terukur jelas seperti ini sampai dengan ke cara-caranya? Hanya di Islam. Setelah menetapkan Tuhan, berkomitmen untuk menuhankannya, lalu membuktikannya dengan ibadah, bertanya gimana caranya, disebutkan langsung caranya. Nih, dengan sholat. Anda masih bertanya bagaimana cara sholatnya, ya Allah, diturunkan Rasul untuk menjelaskan. Ya, dipilih, ditetapkannya Rasul menjelaskan. Dan detailnya subhanallah, Masya Allah teman-teman sekalian. Dari mulai tata cara awalnya, cara membersihkan dirinya, turun firman. Nih, Quran surah ke-5, Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini sebelum sholat, bersihkan dulu keadaan dirimu. Berwudu namanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah yakin. Kembali lagi ke sini. Yakin, menguatkan dalam jiwanya. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, nih, untuk membuktikan ibadahmu kepada Allah. Idza qumtum ila shalah, kalau engkau mau sholat untuk membuktikan ibadahmu kepada Allah, faghsilu wujuhakum, dimulai dengan wudu dulu. Diatur. Dan disebutkan caranya. Maka Nabi mengajarkan ini cara wudu begini. Ya. Setelah itu menghadap ke arah kiblat. Ya, turun ayat juga. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan dirimu ke searah dengan Masjidil Haram. Gimana caranya? Diatur oleh Nabi. Idza qumta ila shalah fasbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah. Begini cara menghadap kiblatnya, diatur. Cara berdirinya, cara membuka kakinya, macam-macamnya, detail sekali. Sampai setelah kita siap, ya, cara memulainya, begini cara takbirnya. Cara mengangkatnya pun diatur detail. Mengangkat bagaimana posisi tangannya, jemarinya bagaimana, menghadapnya kemana, sampai dengan selesai, dari takbir sampai dengan selesai, sampai dengan salam. Dan dahsyatnya, semua gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam ibadah itu ada maknanya. Jadi bukan sekedar menghadap, angkat, ruku, sujud, ini tidak ada maknanya. Dan makna itu pun terkait dengan fungsi kehidupan. Itu dahsyatnya. Makanya kan orang-orang jahiliyah dulu itu ketika menetapkan Allah sebagai Tuhan lalu menyembahnya lewat sholat, terjadi perubahan hidup pada diri mereka. Apa yang pertama? Tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, dilepaskan dari semua sifat jahiliyahnya yang penuh dengan fahsya dan munkar. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, jadi detail, runtut sekali. Menetapkan Allah, kemudian setelah itu tanamkan dalam jiwa, buktikan itu dengan ibadah. Ibadah pokoknya lewat sholat, cara sholatnya begini, makna dari sholat itu seperti ini, hikmahnya akan begini, dan dampaknya kepada kehidupan akan begini. Temukan ya dalam konsep manapun hal yang terkait dengan ini, yang terukur dengan semua makna, hikmah dan penjelasannya. Silahkan, Anda akan temukan di sini. Ya, silahkan cek. Dan dari waktu pun jelas. Ya, Quran surah keempat, turun lagi firman, ayat 103. Kalau kita sudah paham, ya Allah, saya sudah tahu caranya nih, tahu maknanya begini. Takbir itu maksudnya begini, kan? Ini maknanya seperti ini, hikmahnya begini, dalam kehidupan begini. Itu kita gali ya, nanti kalau sudah masuk fikih sholat, kita akan pelajari dari awal sampai akhir, termasuk makna dan hikmah. Ya, supaya tahu kita caranya begini, maknanya begini, hikmahnya begini. Itu dahsyatnya teman-teman sekalian. Setelah kita melakukan itu, tahu caranya, kita bertanya, ya Allah, ini kapan dilakukannya sholatnya? Kapan? Itu dijelaskan kembali waktunya.
dari mulai disebutkan waktunya terukur, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh ibadah salat itu bagi orang-orang yang telah yakin tanpa ragu, beriman nih, sudah menancapkan dalam jiwanya beriman kepada Allah, tuh selalu imannya disebutkan. Kalau kamu udah yakin nih dalam jiwamu menetapkan Allah sebagai Tuhan, ya, sudah punya dasar pengetahuannya, kamu siap membuktikan lewat ibadah dengan salat. Nih aku katakan kata Allah, kitaban mawquta. Waktu salat itu nggak sembarangan, sudah diatur. Dan yang ngaturnya pun Tuhan juga, Allah juga. Nggak bisa kita seenaknya salat. Ya, ada aturannya. Bukan manusia yang rekayasa, Allah langsung yang tetapkan. Ya, terus kita bertanya, ya Allah, kapan waktu salatnya? Ya, kan jawaban Allah lewat firman, ayat. Ya, bukan lewat kata-kata manusia, bukan manusia yang tentukan ini waktunya begini, tidak. Allah langsung sampaikan. Maka turun misalnya Quran surah ke-17 Al-Isra. Ya, dari ayat 79 misalnya, dari 78-nya dulu lah, 78. Sampai langsung ke sunnah ke tahajud sampai 81. Ya. Kita kotaki yang 78-nya. Fokus. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikanlah salat itu yang kamu tanyakan waktunya kapan. Aku bilang sudah teratur. Nih, tunaikan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau ayat ini kita rangkai waktunya, ya, secara singkat saja. Nih aku tetapkan, ada yang di waktu fajar kata Allah. Ya. Kemudian nanti ada yang terbentang dari siang sampai dengan ke malam. Jadi dari fajar ke siang sampai ke malam. Setelah itu kita tanya spesifiknya bagaimana nanti pelaksanaannya, seperti apa? Allah perintahkan kepada Nabi, Rasul. Jelaskan ya Rasulullah. Makanya nanti ada sabda-sabda Nabi menunjukkan. Nih, yang dimaksud waktu fajar ketika keadaannya begini. Ya, turun hadis Nabi. Zuhur, kalau kamu tanam tongkat tuh, yang kuat, yang kokoh, kalau bayangannya seperti ini masuk waktu siang, zuhur, sholat kamu. Kalau semakin pendek begini, asar. Kalau hilang kemudian bayangannya ini, ya, mau menghilang, mau habis, ini udah maghrib. Kalau sama sekali gelap, masuk isya. Maka muncullah kemudian waktu fajar atau subuh nanti, sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini Masya Allah tuh. Jadi semua teman-teman sekalian terukur sekali. Dan kalau sudah disebutkan waktunya seperti ini, detailnya sudah ada. Nanti ayat-ayat lain juga banyak. Nanti kita turunkan dalam intisari pembahasan. Itu diminta lagi oleh Allah. Kalau kamu sudah paham, kamu nanya gimana cara ibadahnya. Aku sebutkan sholat. Kamu nanya caranya, aku jelaskan. Bahkan aku tetapkan seorang Rasul untuk mengajarkan. Setelah itu kamu nanya kapan waktunya, aku berikan. Aku terangkan kepada Rasul supaya diberikan detailnya kepada engkau. Setelah itu, semua dijelaskan, maka tinggal sekarang engkau berkewajiban komitmen untuk menjaga waktu ini. Maka turun lagi firman-Nya, Quran surah kedua, ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Maka jagalah waktu-waktu salat ini. Karena itu pembuktian engkau sebagai hamba yang menuhankan aku. Jadi kalau engkau sedang tinggalkan sholat, engkau tidak sholat, malas-malas sholat, maka dipertanyakan komitmen engkau kepada aku, kata Allah. Makanya hadis Nabi tegas mengatakan, perbedaan antara orang yang telah beriman dengan yang belum beriman itu terletak kepada sholatnya. Karena ini pembuktiannya. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, dipertanyakan oleh Allah keimanannya. Kamu beriman nggak sebetulnya? Katanya mengatakan muslim, tapi nggak sholat, dipertanyakan keimanan kamu mana? Karena itulah dahsyatnya ketika kita sholat, itu disebutkan lagi ketetapan kalimat Allahnya. Saya tanya pada Anda, kalimat pertama apa yang Anda ucapkan dalam pembuka sholat? Bukankah Allah? Allahu Akbar. Silahkan cek. Allah yang kita sebutkan. Karena ini pembuktian ketuhanan. Dan tersambung semua dalilnya tuh. Dari mulai menetapkan Allah,
Konsekuensi ibadah, cara ibadah, waktu ibadahnya, perangkatnya diatur, kita jaga semua. Begitu kita mulai, apa yang kita ucapkan? Allah. Ya, buang semua urusan dunia ke belakang. Ya, fokuskan diri kita hanya untuk menyembah Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, Maha segalanya. Nggak ada yang lebih besar keagungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan dalam proses sholat itulah kita kemudian menguatkan syahadat kita lagi. Komitmen kita ini. Bukankah dalam sholat Anda ucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Tuh. Semua orang sholat pasti mengucapkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap pindah gerakan nama Allah disebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. I'tidal pun sami Allahu liman hamidah. Jadi semua disebutkan nama Allah. Untuk menunjukkan semua proses perpindahan, pergerakan dari berdiri ke ruku, ke sujud. Semua itu adalah komitmen untuk ibadah. Untuk siapa? Allah, 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 Allah. Coba keteraturan seperti ini. Anda bisa cari di mana? Dan nggak ada manusia yang bisa rekayasa begini. Nggak ada manusia. Kecuali semua bersumber dari Tuhannya langsung. Tunjukkan kepada saya manusia mana yang bisa membuat sebuah konsepsi semua ini yang terukur semuanya. Dan semua punya makna. Punya arti, bukan gerakan biasa. Punya makna, punya hikmah dan berdampak langsung dalam kehidupan. Dan bisa merubah perilaku. Mustahil. Mustahil ini bisa ada kecuali dari pemilik kita semua, pencipta kita semua. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada kebenaran dalam agama itu. Ya, karena itulah bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kan sudah ada umat sebelumnya. Ibadahnya serupa, namanya sama, sholat dalam penyembahan ini. Kalau nggak percaya silahkan Anda cek, Nabi Musa sholat. Ya, Quran surah 20 di ayat yang ke-14 ini kan ke Nabi Musa. Kalimatnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis salata lidzikri. Nabi Zakaria sholat, buka Quran surah ke-3, ya, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Nabi Ismail salat. Ya, dan memerintahkan keluarganya salat. Buka Quran surah ke-19 Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Isa alaihi salam salat. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33, salat. Ini salat pembuktian kepada Allah, kepada Tuhan itu konsepsinya salat. Dan caranya dijelaskan, detailnya dijelaskan, semua dijelaskan. Karena itulah terikat hukum ini ya menjadi hak dan kewajiban. Jadi kalau kita sudah menetapkan Allah sebagai Tuhan, punya kewajiban membuktikannya. Lewat apa? Ibadah, bentuknya apa? Salat, ini pokok dasarnya. Ya kan? Maka muncullah kewajiban itu. Maka kita ketahuilah hukum wajib itu. Nah, ini baru yang pokok, yang dasar tuh. Ini ibadah. Jadi ibadah pun ada ilmunya. Ya. Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, konsepsi beribadah ini tidak hanya diikat dengan aspek-aspek yang terkait dengan fisik yang mendukung kebutuhan spiritual, kebutuhan roh. Bukan hanya fisik. Di luar fisik apa misalnya? Harta. Sekarang apa support harta kepada diri kita? Fungsi harta itu apa sih? Ya. Fungsi harta itu apa? Kan bukan cuma dikoleksi. Harus ada kebutuhan-kebutuhan yang kita berinteraksi dengannya itu yang berdampak positif pada keperluan tubuh kita kan? Ya. Kepada fisik kita, kan semua yang tercipta di sekitaran ini untuk mendukung, ya, untuk mendukung aktivitas kehidupan kita, untuk dukung tubuh kita, akal kita, roh kita. Ya, Anda kan mencari harta, Anda, kita mencari harta untuk apa? Kan dasarnya untuk makan kan? Untuk bisa makan dulu, memenuhi kebutuhan tubuh kita. Quran surah kedua ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu, silakan menyebar minimal untuk cari makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup, bertahan hidup. Makanya Anda katakan kan saya ingin mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup, kerja bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Bisa hidup. Ya, kan fisiknya diberi makan tuh. Akal kan diberi makan juga kan? Dengan apa? Belajar. Anda cari harta untuk belajar dan seterusnya. Ya, tapi yang menggerakkan fisik bergerak, akal berpikir, apa itu? Roh. Ya, roh kita. Makanya ada keterkaitan harta pun untuk pelayanan kepada roh, untuk ibadah. Ya, bagaimana sholat kalau nggak ada harta pendukungnya? Bisa berpakaian yang baik, ya kan? Bisa memberikan perangkat yang nyaman untuk kita ibadah, bisa khusyuk kalau bahasa syariatnya. Maka mesti ada konsepsi harta pun dalam konteks beribadah. Ya, maka silahkan cari, ya, dimanapun konsepsi untuk berinteraksi dengan harta dan menjadikan harta sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa menjadikan harta sebagai pelayanan kebutuhan terhadap roh? Maka muncullah dalam Islam. Nih, supaya rohnya sehat, jiwanya sehat, maka harta pun mesti diatur pelayanannya terhadap roh, bukan hanya terhadap fisik saja.
bukan hanya terhadap akal saja, maka muncul nanti ada konsep zakat, ada infak, kan? Ada sedekah. Oh, hati-hati itu. Ini makanannya ruh ini. Zakat, infak, sedekah. Menunya ruh. Ya, kalau menunya jasmani kan ya ini, jus, ya, jus buah-buahan, makanan, ragam, minuman. Kalau menunya akal ya Anda sekolah dari SD, SMP, SMA, ya kan, S1, S2, S3 terus itu. Itu menunya akal. Menunya ruh apa? Sebab kalau nggak diberikan ini bagiannya di roh ini juga dalam konsepsi ibadahnya, itu bisa gelisah. Kalau sudah gelisah ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit hati bahaya, dampaknya ke fisik dengan ke akal juga. Coba, iri hati. Iri hati kan penyakit hati, penyakit jiwa. Nggak ada kan iri akal. Iri fisik nggak ada, iri hati kan yang ada kan. Tapi iri hati ketika dia konsepsinya diteruskan, diberikan perintah kepada jasmani, kepada akal kita untuk berekspresi, itu bahaya. Bukankah ada yang iri hati karena harta? Bukankah ada yang iri hati karena kedudukan? Ya kan? Bukankah ada yang iri hati karena status sosial dan sebagainya? Karena itu dahsyat ya teman-teman sekalian, diatur lagi. Nih, cara memenuhi kebutuhan ruh dalam konteks ibadah, dalam ilmu seperti ini, dalam harta seperti ini, dalam ibadah ritual seperti ini, semua diatur. Demi Allah, Anda tidak akan pernah temukan dalam kehidupan tuntunan yang lengkap dalam beribadah, yang semua terkait dengan aspek kehidupan kita, termasuk organ tubuh kita, kecuali dalam Islam. Bahkan dahsyatnya, semua aktivitas kita, interaksi kehidupan kita, interaksi sosial kita yang disebut muamalah itu pun ada bimbingannya, dan semua bimbingan itu terkorelasikan dengan ibadah. Jadi nyambung semuanya nih. Ini ke ketuhanan turun ibadah, ibadah prakteknya ke muamalah, dan semua saling terikat. Jadi begitu Anda melakukan interaksi sosial, ya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, makan, interaksi dengan orang tua dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat, bekerja, itu saling keterkaitan. Semua interaksi itu disebut dengan muamalah, semua muamalah menjadi ibadah, semua ibadah menjadi pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya, semua konsepsi ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuknya kepada Rasulnya, diberikan bimbingan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dalam bentuk doa. Doa inilah bahasa Arab yang disebut dengan sholat. Jadi ada sholat dalam bentuk ibadah ritual, ada sholat dalam bentuk ibadah yang mengiringi interaksi sosial, interaksi kehidupan kita. Ya, karena itu orang fikih menyebutkan, para fuqaha, as-sholatu hiya doa. Yang dimaksud sholat itu doa. Doa itu apa? Sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, makanya sholat disebut sholah. Seakar dengan kata wasola, yasilu silatan wasolatan. Sesuatu yang menghubungkan, yang mengeratkan, menyambungkan dengan erat. Kenapa doa disebut doa? Karena doa menyambungkan hubungan kita dengan Allah dengan erat. Ya, jadi dalam keseharian itu ibadahnya, konsep aktivitas kita menjadi ibadah bila disertai dengan doa. Kemudian praktek ibadah ritualnya lewat sholat praktikal, dan tuntunan kehidupannya nampak dari makna doa ini. Sekarang silahkan Anda cek, mana semua aktivitas di dalam Islam yang nggak ada doanya. Atau dibalik pertanyaannya, ya, mana konsepsi beragama, temukan satu agama di muka bumi ini pun yang menampilkan sinergitas dan korelasi, keterkaitan semua aspek ini dalam saat yang bersamaan. Ya, paling gampangnya, di mana ada agama mengajarkan doa dalam setiap aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi secara spesifik sesuai dengan bimbingan, ya, aktivitas yang akan dikerjakan itu. Silahkan cari. Dan demi Allah saya katakan, Anda akan temukan dalam Islam. Saya tanya pada Anda, bangun tidur ada doanya? Ada. Mau makan ada doanya? Ada. Berpakaian ada doanya? Ada. Masuk kamar mandi ada doanya? Ada. Masuk masjid tempat ibadah ada doanya? Ada. Mau tidur ada doanya? Ada. Mau kerja ada doanya? Ada. Semua ada doanya. Dan doanya teman-teman sekalian bukan doa yang sama. Bahkan bangun tidur dengan mau tidur doanya beda. Masuk kamar mandi dengan keluar kamar mandi doanya beda. Masuk masjid dengan keluar masjid doanya beda. Ya. Berpakaian dengan setelah berpakaian doanya beda. Dan hebatnya, dahsyatnya, semua doa ini bukan hanya kalimat formalitas yang menjadikan semua muamalah kita menjadi ibadah. Dan dengan ibadah itu penunjukan pengabdian kita kepada Allah. Bukan cuma itu. Ya, tapi isi dari doa itu membimbing kita bagaimana cara menjalani muamalah kita, aktivitas kita. Nah, barusan kan bangun tidur kan? Anda baca doa apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kan? Ya kan? Itu bukan hanya menjadikan aktivitas bangun tidur kita itu sebagai pembuka muamalah kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya menjadikan itu menjadi ibadah. Jadi doa itu otomatis menjadikan aktivitas kita jadi ibadah. Ketika jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah, dituliskan nilainya. Itu yang dalam bentuk pahala namanya. Ya, konsepsinya disebut hasanah. Ya. Ya, jadi kalau kita berdoa, aktivitas kita jadi ibadah. Ya. Dan bukan hanya itu, ternyata makna doa itu bimbingan, petunjuk kita bagaimana menjalani kehidupan di hari itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah, aku memujimu ketika Engkau berikan kesempatan padaku untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, padahal sesuai ajal misalnya, ya, yang telah Engkau tetapkan, bisa saja Engkau wafatkan aku sesuai ajal tadi. Tapi Engkau berikan kesempatan aku untuk menjalani kehidupan di hari ini. Wa ilaihin nusyur, aku berjanji ya Allah, aku akan mencari bekal lebih baik hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Tuh. Jadi ketika Anda membaca doa itu, sebetulnya Anda sedang berkomitmen untuk menyiapkan aktivitas di hari itu, ya, supaya lebih baik daripada sebelumnya. Karena saat tidur nanti ada doa lagi, petunjuk lagi. Istighfar, evaluasi aktivitas sebelumnya, lihat dari kebutuhan spiritualnya, sholatnya mungkin belum maksimal, lihat aktivitas dunianya mungkin belum tergerak kepada sisi ukhrawinya. Begitu Anda evaluasi, ini yang kurang nih. Besok kalau Allah kasih kesempatan hidup, saya akan lengkapi. Sholatnya berjamaah, baca Qur'annya sekian, sedekahnya begini, bekerjanya sambil zikir begini. Dikasih lagi sama Allah, maka ketika Anda bangun, Anda ucapkan tadi. Ya, saya akan siapkan ya Allah, aktivitas lebih baik daripada sebelumnya. Maka turun ayat kan, فَإِذَا فَرَغْتَ fansab. Maka kalau sudah selesai yang kemarin, siapkan untuk yang esok. Begitu Anda bangun, siap-siap tuh, udah ada catatannya. Makanya sebelum Anda kerjakan, datang Anda menghadap kepada Allah. Disebutlah dengan subuh, seakar dengan asbah. Apa itu asbah? Asbah itu keadaan sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Kalau orang Arab mengatakan kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Alhamdulillah bi khair. Ya, asbahtu bi khair, saya sudah sehat, baik dan siap mengeksekusi apa yang sudah saya siapkan sekarang. Wasubhi idza tanaffas, dan jika tiba waktu subuh, tanaffas, mulai bergerak, beraktivitas. Ya, tumbuhan mulai bergerak, mengeluarkan oksigen, ya kan? Menyerap karbon dioksida. Matahari mulai semua beraktivitas. Wasubhi idza tanaffas. Apalagi manusia, bersamaan dengan nafas yang keluar yang diberikan oleh Allah menjalani kehidupan, maka dia sudah punya agenda-agenda hidup yang akan dieksekusi. Makanya di waktu subuh itu kita datang kepada Allah sebelum menjalani aktivitas itu. Dia orang beriman itu bukan tanpa rencana. Orang beriman itu baru bangun sudah punya rencana nih apa yang akan dikerjakan di hari ini. Jangan sampai Anda ditanya, nanti bagaimana hari ini? Apa aktivitasnya? Ya gimana nanti aja lah. Gimana nanti? Anda harus punya rencana. Jam 7 saya ngapain? Jam 9 di mana? Jam 10 apa? Jam 11 bagaimana? Dan seterusnya. Makanya sebelum Anda eksekusi rencana itu, datang Anda kepada Allah. Dipanggil dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Anda. Maka Anda sampaikan mohon kepada Allah di waktu subuh itu. Meminta taufik, minta bimbingan kepada Allah supaya semua kegiatan Anda itu diberkahi, diberikan bimbingan, dimudahkan. Datanglah lewat sholat ini untuk meminta kepada Allah. Ya, lewat ibadah. Apa kaitan ibadah nanti? Dengan muamalah, dengan pekerjaan Anda. Jadi ini nyambung semua. Anda mintalah kepada Allah. Ya, karena itu kan di hadis kuncinya ketika Anda sholat baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Ya. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang hambaku minta sekarang, aku akan berikan. Sepanjang itu ada dasar kebutuhannya. Kalau ibadahnya benar. Makanya kita datang kepada Allah menyampaikan hajat kita. Makanya sholat ada kaitan dengan hajat. Ya Allah, saya ada kebutuhan nih, akan begini. Minta kepada Allah. Begitu selepas sholat kan kita berdoa, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya, mudahkan urusan saya, berkahi saya, dan sebagainya. Ini konsepsinya teman-teman sekalian. Ya, setelah itu nanti dievaluasi siangnya. Nampak gak hasilnya? Jelas gak? Sekali lagi jadi ibadah enggak? Jangan cuma berhenti di sini. Berangkat gelap, pulang gelap, siang cuma dapat dunia aja, kan nanti pulang menghadap Allah. Jadi ini saling terkorelasi nih konsep beragamanya. Anda bekerja dimanapun pekerjaan Anda yang baik-baik tuh. Jadi ibadah enggak? Makanya siang dilihat. Ya, siang itu kan nahar, bahasa standarnya. Tapi kan harus jelas hasilnya. Hasilnya jelas nggak? Jadi ibadah nggak? Jelas, dalam bahasa Arab disebut dengan zuhur. Kalau kita ngaji ada idhar. Idhar, baca dengan jelas. Man, mana. Jangan didengungkan. Jangan disamarkan. Ya, baik. Ya, jadi zuhur. Makanya zuhur datang lagi kita kepada Allah untuk menyampaikan. Ya Allah, aku sudah berusaha sampai siang hari ini. Jadikan semua apa yang aku kerjakan jadi ibadah. Engkau ridhai ya Allah. Berikan rezeki yang berkah ya Allah. Mudahkan urusanku ya Allah. Itu datang lagi kepada Allah. Hati-hati.
Kalau sampai menjelang sore belum jadi ibadah, bahaya nih. Ya, seperti gambaran kehidupan kita, mau menjelang akhir nggak punya bekal pulang, bahaya. Maka Allah ingatkan, jangan sia-siakan waktumu. Maka diingatkan, waktu yang kita gunakan beraktivitas itu disebut asar namanya, asar. Kalau menunjuk kepada waktu keadaannya, sore gitu, itu masa namanya, masa al-khair, selamat sore. Tapi kalau menunjuk kepada efektivitas penggunaan waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas, asar namanya. Ya, maka di asar ini kita diingatkan, kalau sampai sudah mau masuk ke sore, gitu kan, waktu belum termanfaatkan dengan baik, maka Allah tegaskan, turun Quran surah 103 itu. Ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Tuh, ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wal asr. Aku bersumpah demi kesempatan waktu yang aku berikan kepadamu manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh semua manusia yang beraktivitas itu, ya nama insan itu terkait dengan aktivitasnya, totalitas aktivitasnya. Kalau kelembutan harmoninya disebut ins. Kalau terkait nafsunya dan penampakan fisiknya disebut bashar. Kalau terkait aktivitas sosialnya disebut dengan nas, genealoginya disebut dengan Bani Adam. Ya, dan tegas, diksinya sesuai. Innal insana, sungguh semua manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, berpeluang mengalami kerugian kalau nggak memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk menjadikan aktivitas sebagai ibadah, pembuktian kepada Allah. Illal ladzina amanu, ya kecuali nggak rugi itu kalau apa? Kalau semua waktu itu, ya ini. Semua waktu itu terkorelasikan dengan komitmen keimanan kepada Allah. Didasari dengan dasar iman nih. Kalau sudah beriman, pasti semua pekerjaan muamalahnya, amalnya itu jadi baik. Ya kalau sudah baik, ada nilai ibadah. Sesuatu yang baik dipandang oleh Allah disebut saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat itu ya diingatkan kembali, muncullah salat lagi kepada Allah. Ya, setelah itu selesai semua aktivitas kita tuntas. Kan kalau masih hidup harokatnya asya, ma'isyah, mencari ma'isyah untuk berkehidupan. Kalau hilang kan turun harokatnya dari fathah ke kasrah. Kasrah jadi isya. Ya, sudah lepas tanggal semua aktivitas, kita beristirahat. Dan boleh jadi dalam setiap pergantian waktu itu kita berpulang kepada Allah. Makanya diingatkan dalam setiap aktivitas, jangan sampai lupa nih menjadi ibadah, jangan sampai lupa dengan penyembahan, karena kita akan berpulang semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba tunjukkan dan coba Anda cari di mana ada konsepsi keberagamaan, beragama yang menyambungkan semua aspeknya secara sinergis, terukur dan saling berhubungan satu sama lain, dan di saat yang sama memberikan makna serta pedoman dalam kehidupan. Itu nggak mungkin ada karya manusia bisa membuat seperti ini. Mustahil. Mustahil. Nah, kalau kita mengerjakan ini semua teman-teman sekalian, dalam kegiatan harian kita, misal mau makan, kita tahu ada doanya. Kita baca doanya, kita hayati maknanya, maka mustahil Anda akan menyentuh makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Ke fisiknya akan berdampak baik, ya, menyehatkan. Kemudian dari itu jadi tenaga diolah, kan? Metabolisme tubuh melahirkan tenaga. Kemudian kefikiran juga dapat support yang baik, berpikir dengan jernih, dan roh kita pun mendapatkan bagiannya. Semua ada. Ya, dengan bacaan tadi, dari makan, dari minum, dari macam-macam, kita praktekkan dalam hidup terhubung. Kalau ini kita kerjakan terus tiap waktu, maka kata Allah, lidzikri, semua itu akan menjadikan kalian terhubung denganku. Ingat, terikat denganku. Makanya semua kegiatan yang kita kerjakan itu disebut zikir namanya. Ya, sesuatu yang seharusnya menjadikan kita terhubung dengan Allah, beribadah. Ya, coba Anda cek. Kita baca Quran disebut zikir. Quran surah 15. Ya, 15 itu Al-Hijr kan. Kalau kita baca misalnya Quran surah ke-15 teman-teman sekalian, Al-Hijr masuk di ayat yang ke-9-nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir, kita baca. Jadi kalau baca Quran itu sedang berzikir. Kalau terus kita bacakan sambil menghafal, itu bahkan naik 4 kali nilainya, lebih mulia dari sekedar baca, lebih tinggi. Quran surah 54 ya, Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Anda salat ini zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Anda berdoa gini, zikir. Quran surah ke-7 ya, Al-A'raf teman-teman sekalian. Kalau Anda baca Quran surah ke-7 ayat 205 ya, jelas Anda berzikir. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah, zikirlah. Doa disebut zikir. Setelah salat Anda berzikir, ya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Quran surah keempat ayat 103 ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Dan lebih daripada itu, semua aktivitas kita itu seharusnya kata Allah menjadi zikir. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 itu sampai 191.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, ayat yang telah kita bahas, liulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tuh, jadi sebetulnya semua aktivitas kita itu harusnya menjadi zikir. Makan kita zikir, minum kita zikir, berpakaian kita zikir, bekerja kita zikir. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegiatan kita itu mampu mengingatkan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan Allah. Jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Dan itu pembuktian ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sekaligus penghambaan kita kepada Allah. Nah, kalau kita terus terhubung, maka hubungan itu akan melahirkan sebuah simpul yang kuat menjadi ikatan. Ikatan kuat, yang sangat kuat, yang sulit dilepaskan. Sesuatu yang kuat, yang sulit dilepaskan, terjaga betul kita, ya bahkan sampai kehidupan kita berakhir pun terikat dengan kuat, itu bahasa Arabnya disebut dengan akidah. Dari kata akada, sesuatu yang terikat dengan kuat. Disebut dengan akidah. Ya kan? Maka akidah disebut dengan akidah untuk memberikan gambaran satu ikatan Rabbani yang kuat, yang tertanam dalam jiwa kita, yang menghubungkan semua aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu. Hanya tanpa ragu, sholat tanpa ragu, baca Quran tanpa ragu, bekerja tanpa ragu, menjadikan itu sebagai ibadah, itu disebut iman namanya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita bicara tentang iman, itu terkait dengan keyakinannya tanpa ragu untuk mengerjakan semua konsepsi dalam beragama ini. Ikatannya yang menghubungkan semua aktivitas kita dengan Tuhan, dengan Allah disebut dengan akidah namanya. Paham sampai sini? Maka beragama itu harus berakidah. Ya, artinya apa? Beragama itu memang harus mengikat diri kita dengan kuat. Harus punya ikatan yang kuat, gak boleh lepas. Ya kan? Beragama itu mesti yakin tanpa ragu, mesti iman. Maka pemeluk agama yang baik itu ya harus disebut orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu ya mukmin namanya. Ya, mukmin itu orang beriman, yakin tanpa ragu, yang punya akidah, hubungan yang kuat dalam kehidupannya. Jelas? Karena itulah di Al-Qur'an seringkali kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman, kamu harus yakin tanpa ragu menjalankan agama kamu dan seterusnya. Diikat kuat. Ikatan ini jangan sampai lepas. Bawa sampai wafat. Jadikan semua aktivitas kita itu sebagai ketundukan ibadah, ya ketundukan kepada Allah yang kita tuhankan. Ya, ketundukan ini kan konsepnya ibadah, kepatuhan kita. Patuh, tunduk itu disebut Islam namanya. Orangnya disebut Muslim. Ya, jadi Allah minta kepada kita, hei orang yang telah yakin tanpa ragu, kamu jaga ikatan ini, patuh dan tunduklah kepada Rabbmu, kepada Allah yang kau pertuhankan itu, dengan menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Jaga keyakinan itu sampai wafat. Semua yang disampaikan ini disimpulkan dalam satu firman saja di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Dan ini yang sering dibukakan oleh Nabi dalam khutbah Jumat beliau setiap pekan mengingatkan, atau dalam kesempatan ta'lim, bahkan oleh para ustadz juga suka dibacakan kembali sebelum ta'lim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah mengikat dirimu dengan iman tanpa ragu. Ya, telah memantapkan iman dalam jiwamu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, ayo tingkatkan takwamu kepada Allah, bangun hubunganmu dengan Allah untuk menuhankan Allah. Ya, menepati komitmenmu terhadap Allah dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai engkau wafat kecuali engkau tunduk patuh pada ketentuan Allah dan terikat terhubung mempertahankan ikatan itu sampai wafat. Tuh. Paham ya, teman-teman sekalian? Nah, jadi hidup kita itu kalau kita bawa semua aktivitas untuk ibadah. Turun lagi Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua konsepsi aktivitasnya kehidupannya untuk ibadah. Ya, ibadah itu untuk siapa? Semua tujuannya kembali ke Allah. Turun Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan mereka beraktivitas untuk ibadah itu kecuali tujuannya hanya tersambung kepada Allah. Itu semua ada. Nah, konsepsi ini yang saling terhubung, saling mengikat, saling memberikan makna, saling memberikan petunjuk, saling memberikan pedoman dalam hidup, ditemukan di mana? Di Islam. Tuh. Di Islam. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah tegas mengatakan, ya semua manusia pasti akan mencari petunjuk, mencari konsep beragama yang benar. Maka Allah terangkan semuanya ini. Tuhan yang sesungguhnya menerangkan kepada kita supaya kita nggak salah jalan. Ya, tapi dalam begitu pun tetap sangat objektif. Terserah ini, setelah ini ya terserah kalian.
Silahkan pilih berdasarkan keyakinan kalian, tapi semua punya konsekuensi ketika pulang kepadaku, kata Allah. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Ya, setiap kalian silahkan punya pilihan kalian berdasarkan keyakinan kalian, tapi aku telah terangkan, berikan petunjuk, ya kan? La ikraha fid din, enggak ada paksaan, cuman masing-masing membawa konsekuensi sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena itulah Allah tegas menyampaikan di Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 83. Ya. Afa ghaira dinillahi yabghun? Ya. Apakah mereka masih mencari agama, din selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya begini, aku telah terangkan kepada kalian begini, sangat detail, sangat terukur, tersambung dengan terkorelasi dengan kuat, tersinergi, sangat jelas uraiannya, nggak ada ambigu, terang, lugas dan sebagainya. Apa engkau masih mencari yang lain dari apa yang telah aku terangkan? Ya, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sedangkan yang di langit dan di bumi pun ya itu sudah menundukkan patuh dirinya berislam kepada Allah. Ya, sudah patuh tunduk kepada Allah dan mereka menyadari semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu ketika Allah bertanya, setelah aku jelaskan semua ini, apa masih mencari yang lain selain aku yang telah aku terangkan? Terus Anda bertanya, ya Allah, kalau begitu apa namanya dari semua ini yang kau terangkan itu? Din apa yang benar menurut apa yang telah kau terangkan itu? Maka ditegaskan di Quran surah ketiga ayat 19 tadi yang saya sebutkan nih, sudah saya bocorkan di awal. Innad dina, dari semua keterangan telah aku sampaikan, aku tanyakan apa kalian akan mencari selain agama yang telah aku tetapkan ini. Namanya apa ya Allah? Innad dina, din yang telah aku tetapkan indallahi, di sisi Allah, al-Islam, yaitu Islam ini. Terus bagaimana ya Allah kalau ada yang mencari selain Islam? Itu pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin, gak dipaksa. Tapi muncullah Quran surah ketiga nanti kemudian. Ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, masing-masing punya pilihan. Jadi indah tuh. Allah pun Masya Allah memberikan kepada kita sebuah ajaran. Jadi umat Islam tuh tidak boleh memaksa orang lain, misalnya dipaksa dengan cara yang halus apalagi kasar. Sedang ada musibah misalnya longsor, banjir, macam-macam, tiba-tiba gempa, kita datang ke situ, orang butuh obat, nih baca syahadat dulu nih. Kalau nggak baca syahadat nggak dikasih obatnya, nggak boleh, dosa. Dosa, bahkan dalam Islam dosa. Ya, atau sengaja bikin obat pilnya namanya pil syahadat. Jadi di syahadat itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu diminum langsung masuk Islam misalnya. Enggak, Anda yang salah, itu nggak boleh. Ya, kasih aja dakwah, tampakkan nilai keislaman yang baik. Begitu orang tanya, kita jelaskan. Itulah dakwah. Inilah ikraha fiddin, tapi semua punya konsekuensi. Ya, Anda mau milih A, B, C, masing-masing bertoleransi dalam pilihan, ya kan? Tapi kita meyakini kebenaran yang kita anut. Ini Islam yang benar. Ya kan? Tapi kita bertoleransi dengan pilihan orang lain, jangan diganggu. Ya, orang lain silahkan konsepsi mau ibadah, mau apa, itu pilihan masing-masing. Tapi kita juga bisa menjelaskan. Ketika ditanya kita jelaskan, kita sampaikan dan sebagainya. Dan secara objektif, ini loh pandangannya secara rasional begini. Kalau orang tanya Islam bagaimana, nih kita jelaskan. Nih Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya ya terserah Anda, silahkan gitu kan. Itu masing-masing wilayah masing-masing. Tapi kita saling menghormati. Ya, jangan sampai perbedaan keyakinan di antara kita menghalangi kita untuk olahraga bersama. Ya, kemudian bermuamalah dalam konteks kehidupan dunia bersama misalnya. Tapi kita sayang, kita saling berdoa, ya, kita mendoakan, kita meminta kepada Allah, kita menjelaskan dan sebagainya. Pada akhirnya, wa may yabtaghi ghairal Islam. Setelah aku jelaskan semua, setelah aku sampaikan, aku hanya memilih ini, kata Allah. Siapa yang mencari selain ini, aku nggak akan terima. Allah menyampaikan, dan dia di akhirat, bukan dunia. Di akhirat nanti akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada berpeluang kerugian akan dia dapatkan. Nah, itu ya teman-teman sekalian gambarannya. Dan dahsyatnya semua konsep ini ya yang telah tadi disampaikan, keterangan Allah yang hak disampaikan, disebut dengan Islam, dan semua konsepsi yang tadi telah kita sampaikan itu disimpulkan dalam bentuk simpul-simpul Islam. Yang ada 5 itu. Satu apa? Syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu aspek ini teologisnya, ilahiyat? Yang 4-nya apa? Salat. Tuh, bukankah masuk ke sini? Zakat, puasa, haji. Bukankah semua aktivitas itu yang terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, semuanya aspek ibadah yang terkait dengan muamalah? Coba setelah sholat, kita kan berjamaah tuh. Dalam sholat kan kita berjamaah. Setelah sholat kan kita berinteraksi, dibawa berinteraksi. Fahsya wal munkar itu dihilangkan. Ya, bukankah dalam interaksi itu bertindak dengan benar?
menjauhi semua yang kotor, itu yang diharapkan sebagai bekal. Maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kita bekerja menjauhi fahsya dan munkar. Di rumah tangga menjauhi fahsya dan munkar, dampaknya ke muamalah. Zakat, harta, ya dampaknya ke muamalah. Puasa, coba lihat saat puasa, jangankan yang muslim, yang non muslim pun punya dampaknya. Ada yang jualan makanan, jualan pakaian, jualan ini, jualan itu. Haji apalagi. Anda ke Jeddah, barang-barang produknya dari mana? Produk Cina kan yang dibawa pulang itu rata-rata. Ada yang dari India, dari Pakistan, dari macam-macam. Belum tentu muslim semuanya. Dampaknya ada ke muamalah. Tuh. Ya, jadi itu yang disebut dengan pokok-pokok simpul-simpul keislaman. Dalam bahasa Arab disebut rukun namanya. Maka dikenal dengan rukun Islam. Semua ada makna dan simpulnya. Ya, tapi persoalannya adalah Allah kan meminta kita yakin tanpa ragu. Meminta kita mengikat. Dan ikatan itu harus kokoh dengan pengetahuan. Pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Jadi nggak mungkin semua simpul ini bisa kuat. Termasuk simpul yang pertama, simpul ketuhanan, ya simpul akidah, simpul pokok iman kan mesti kuat. Mesti ada ilmunya. Nah, jadi inilah kemudian korelasinya kita mesti belajar. Ilmu yang menguatkan aspek ketuhanan kita, ilmu yang menguatkan aspek keimanan kita, aspek akidah kita, sehingga bisa menjadikan semua konsepsi ibadah ini dan muamalah kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ilmunya nanti yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Tauhid dari kata wahhada yuwahhidu, terkorelasi dengan kata ahad. Ilmu yang menjadikan wahhada itu kan menjadikan ke arah yang satu. Wahhada yuwahhidu sifatnya disebut tauhid. Bagaimana menjadikan semua ini terhubung kepada yang satu? Maka kata kerja yang disebut wahhada yuwahhidu tauhid, sifatnya tauhid. Maka ilmunya disebut ilmu tauhid. Ilmu yang saat kita pelajari, kita akan menjadikan semua muamalah dan ibadah kita terhubung kepada yang ahad, yang satu. Kadang disebut juga dengan ilmu akidah, ilmu yang menjadikan kita lebih kuat memegang hubungan dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kalau sudah tahu, kita masuk kepada konsepsi ibadahnya, ada ilmunya juga. Disebut dengan fikih nanti namanya. Makanya ada fikih sholat, ya fikih zakat, fikih haji, fikih muamalah dan sebagainya. Di Islam semua ada ilmunya. Nah, inilah penutup mukaddimah kita di hari ini yang belajar tentang esensi beragama, ya tentang akidah dan iman. Jadi kita sudah selesaikan kurikulum yang pertama. Berapa SKS nih? 6 kali 3 18 SKS ya. 18 SKS nih udah kita selesaikan. Tapi ini baru mukaddimah. Nah, nanti kalau sudah paham, itulah sebabnya kita mengerti kenapa mesti belajar akidah. Kenapa mesti belajar tauhid. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, nanti rapuh pondasinya. Seperti tadi saya sampaikan kasusnya, dikasih sembako, pindah keyakinannya, gitu kan? Dikasih kalimat-kalimat tertentu, pindah. Ya, kasih janji-janji yang belum tentu tepat juga pindah. Nah, itu kenapa? Karena nggak ada pokok ilmu yang kuat. Nah, kalau sudah paham, insya Allah pertemuan berikutnya kita uji dulu. Jadi saya nanti bikin soal nih, saya buat soal-soal. Nah, nanti diupload di web, Anda jawab ya. Setelah dijawab itu, nanti dikumpulkan dulu. Nah, setelah itu kita bertanya jawab lisan. Jadi saya tanya nih, nanti besok kita interaksi ya. Interaksi besok, saya berharap yang sudah masuk di Mira, nanti tolong masuk ke Zoom ya. Supaya saya bisa menyapa juga, kita bisa bertaaruf, ya, saling mengenal. Ya, bukan ta'aruf berumah tangga ya, ini ta'aruf saling mengenal. Ta'aruf saling mengenal, memahami. Ya mungkin satu saat nanti kalau ada suasana senggang, saya bisa mampir-mampir juga ke tempat Anda ya, mengenal keluarga dan sebagainya. Kita di sini kita interaksi untuk mengecek pengetahuan dulu, ilmu dulu ya. Jadi nanti insya Allah kalau sudah ada saya kasih soal, dijawab secara online. Nah, kemudian setelah itu kita berinteraksi, saya akan tanya ini apa, kalau kurang nanti saya dalami lagi supaya semua ada pemahaman yang serupa. Ini standar ya, nggak akan beda, nggak akan terjadi perbedaan pendapat dari uraian saya. Kalau ada perbedaan pendapat itu dipertanyakan. Nanti perbedaan pendapat seputar masalah akidah-akidah itu nanti ketika masuk masa dialektika abad ketiga. Ya, jadi besok insya Allah teman-teman evaluasi. Siang ini saya usahakan membuat resume untuk pertanyaan. Teman-teman nanti langsung akses jawab. Bagi yang belum terhubung ke Mira, ya seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman sekalian, sederhana sekali. Anda masuk ke web KIAI, Quantum Akhir Institute, cek aja Mira, belajar, nanti ada petunjuknya. Anda masuk nanti ke Wah Corner, ya di situ Anda masuk untuk infak beli paket tuh, paket untuk belajar Anda, bukan untuk ini. Kalau belajarnya gratis, semua saya nggak pernah kan minta iuran kepada Anda, nggak pernah. Bahkan Zoom pun kami fasilitasi sendiri gitu semuanya. Tapi itu untuk Anda semua, karena untuk bantu Anda, untuk bantu nyetak, untuk bantu yang lain lagi. Dan di situ juga saya ada yang kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan, ya supaya
dengan niat keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Jadi setelah itu kita belajar, nanti Anda dapat password dan sebagainya, dan terus belajar dengan saya. Teman-teman ingat ya, nggak ada pungutan, nggak ada biaya dalam belajar ini dengan kami. Ini hanya untuk dibuat sistem begini supaya fokus belajar. Ya, saya punya prinsip yang memang kita bawa dalam hidup. Guru-guru saya mengajarkan, Quran juga memberikan penguatan. Ya, bahwa saya berusaha memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kami. Jadi kalau ada ibadah berjamaah saya sampaikan, tapi kalau bisa saya tangani, saya akan tangani sendiri. Saya bukan tipikal ustadz yang mengumpulkan materi. Ya, tidak seperti itu, dan ini pun kita jadikan wakaf untuk diteruskan. Jadi kalau kita meninggal, alhamdulillah nanti ada yang teruskan dan sebagainya. Ya, jadi ringan insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya supaya diikhlaskan. Dan tolong saya ingatkan ya kepada teman-teman semua, sekali lagi gitu ya, ta'lim kita teratur, terukur. Kalaupun ada yang minta untuk ta'lim juga ada bagian divisinya, Anda tinggal hubungi, nanti terjadwal. Dan saya tidak pernah minta apapun, ya, tidak pernah minta apapun. Saya sangat-sangat menghindari dan tidak ingin ada bahasa-bahasa tarifnya berapa, ini berapa, tidak ada tarif mengundang saya. Bahkan kalau saya bisa, saya akan tangani sendiri. Saya nggak mau minta apapun gitu. Ya, artinya kalaupun diundang kemanapun saya bisa datang, saya akan datang. Tidak pernah minta ongkos, tidak pernah minta apa. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga konsisten mendoakan. Ya, tolong doakan saya masih manusia, pasti banyak salah, banyak kekurangan, supaya Allah menjaga keikhlasan, Allah mengampuni. Saya sadar banyak kesalahan, banyak dosa, dan saya mohon teman-teman dalam sholat, dalam doa, sebutkan nama saya untuk semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan ini ikhtiar yang bisa saya lakukan. Ya, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang keliru. Harap segera ditinggalkan, ambil pendapat-pendapat, keterangan-keterangan yang benar yang bisa kita dapati manfaatnya dalam kehidupan. Kalaupun ada kebenaran itu bukan dari saya, itu Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan untuk disampaikan, ya, supaya kita bisa mendekat dengan lebih baik. Demikian yang bisa kita pelajari. Insya Allah besok kita akan masuk interaksi, ya, diskusi. Zoom-nya masih luas, masih ada 1000 kapasitas. Kalaupun lewat nanti kita akan tingkatkan lagi mungkin ke 2000, 3000 atau ke 5000 supaya semua punya kesempatan yang sama. Setelah evaluasi, baru kita masuk ke kajian berikutnya, sesi berikutnya lewat baca kitab. Tapi semua harus lulus dulu. Ya, nanti sistem akan mengetes dengan sendirinya. Kalau nggak lulus di situ, harus lulus dulu, nggak bisa masuk ke sesi berikutnya. Ya, supaya paham, jangan sampai lompat-lompat nggak memahami. Demikian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, fahimna ma ta'allamna ya Allah, wafiqna ya Allah lina'mala ma fahimna bih. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb gharris ya Allah fi qulubina aqidatan qawiyatan matinatan ya rabbal alamin hatta wafatina wa tawaffana muslimin biqaulina ya Allah, biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tujibuha ya Allah bikalimatika ya rabbal alamin, bikalimatika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.